Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Miss akan melanjutkan pembahasan soal kisi-kisi ujian. Yang terakhir kita bahas adalah soal nomor 7. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 8 sampai 15 ya. Oke, soal yang ke-8. Ini yang soal yang ke-8 ada soalnya menentukan mana yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi. Kalau dibilang menentukan reaksi oksidasi atau reduksi mana yang termasuk reaksi redoks atau reduksi oksidasi, mana yang bukan, maka kita lihat saja ada perubahan bilangan oksidasi atau enggak. Ya, kita lihat di sini ada Zn, tadinya dia sendiri tuh ya. Kalau Zn-nya dia posisinya sendiri seperti itu, unsur apapun yang dia posisinya sendiri tidak berikatan dengan unsur lain, maka dia biloxnya atau bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, setelah tanda panah atau setelah bereaksi dengan asap sulfat, Zn atau seng ini, dia berubah bilangan oksidasinya menjadi plus 2. Gimana bisa jadi plus 2? Silahkan lihat di daftar kation dan anion. Zn itu berapa biloxnya? Ya, dia blocks. Nah, terjadi perubahan bilangan oksidasi Zn dari 0 ke positif 2. Artinya terjadi perubahan bilangan oksidasi atau terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kalau dia menjadi naik bilangan oksidasinya, maka dari Zn menjadi ZnSO4 itu dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya adalah H2SO4. H-nya lihat biloxnya dia selalu positif 1. Dari positif 1 berubah menjadi lihat H2 nih. Tadinya H-nya berikatan dengan SO4, sekarang H-nya setelah tanda panah itu dia berdiri sendiri walaupun dia H-nya H2 tapi dia tidak berikatan dengan unsur lain. Kalau tidak berikatan dengan unsur lain maka biloxnya adalah 0. Nah, terjadi perubahan bilangan oksidasi dari positif 1 menuju 0. Ini berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka reaksinya termasuk reaksi reduksi. Nah, lanjut ke yang kedua. Nah, ini ada reaksi seperti ini. Lihat yang berubah yang mana? Yang pertama itu H2S ya. Tadinya sebentar. Tadinya H2S. Nah, di sini ya. H2S artinya S-nya tadinya berikatan dengan H, kemudian dia berubah berikatan dengan O. Nah, kemudian lanjut lagi apa? Nah, ini Cl ya, Cl kemudian tadinya sendiri, kemudian nanti dia berikatan dengan H menjadi HCl. Nah, ini pasti bisa dipastikan terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kenapa kita lihat? Bilox S di H2S itu adalah min 2. Gimana caranya gimana tahu min 2? Lihat H itu positif 1. Positif 1 ada 2. Jadi positif 1 dikali 2 itu hasilnya positif 2. Bertemu dengan S nanti muatannya harus 0. Jadi S-nya pasti negatif 2. Nah, setelah tanda panah S-nya berubah menjadi positif 4. Dari mana positif 4? Ya hitung saja. O-nya di situ min 2. Min 2 kali 2 hasilnya adalah min 4. Min 4 ketemu angka harus dengan positif 4 supaya muatannya jadi 0. Ya, jadi dari min 2 ke plus 4 terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Inilah namanya reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya adalah Cl. Nih, Cl dia berdiri sendiri, jomblo ya. Makanya kalau dia jomblo berarti biloxnya 0. Nah, dari 0 berubah ke Cl yang ini, dia biloxnya adalah min 1. Terjadi perubahan dari 0 menjadi min 1. Tuh, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Reaksinya dikatakan reaksi redoks.
reaksi reduksi. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nah, ini ada namanya reaksi disproporsionasi. Jadi tadinya Cl ini nanti dia berubah menjadi 2 Cl, yang satu di sini, kemudian satu lagi di sini. Nah, ini biloxnya berbeda. Ya, kita buktikan. Ini Cl yang ini biloxnya pasti 0 karena dia sendiri tidak berikatan dengan yang lain. Nah, tapi kalau Cl di NaCl, biloxnya adalah -1. Kenapa -1? Karena Na-nya positif 1. Nah, kemudian kalau ini nih, lihat ya, ada terjadi perubahan nih. Dari 0 ke -1. Itu terjadi penurunan bilangan oksidasi, berarti terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasinya yang mana? Yang ini. Ya, ketika Cl0 berubah menjadi positif 1, dia naik nih. Terjadi kenaikan bilok, maka ini dinamakan reaksi oksidasi. Selalu ingat bahwa kalau reaksi oksidasi dan reduksi itu pasti berpasangan. Jadi kalau ada reaksi reduksi pasti ada oksidasi. Ada oksidasi pasti ada reduksi. Nggak bisa salah satunya. Kecuali di soalnya dikatakan suatu reaksi setengah reaksi redoks. Nah, itu bisa aja reaksi oksidasinya aja yang dimunculkan atau reaksi reduksinya saja yang dimunculkan. Selanjutnya yang nomor 4 ada seperti ini. Ini sama sekali tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ini kita lihat. Tuh, tidak terjadi perubahan bilok. Ya, jadi tidak ada perubahan bilok sama sekali. Jadi itu yang tadi, yang keempat itu bukan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Nah, kalau yang ini terlihat kalau udah seperti ini pasti reaksi redoks. Kenapa? Karena di sini ada tadinya Mg-nya sendiri berubah jadi berikatan dengan temannya yang lain nih. Nah, ini biasanya terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kita buktikan. Mg di sini biloksnya adalah 0 karena dia tidak berikatan dengan unsur lain. Posisinya sendiri tidak ada angka di atas Mg yang ditulis, berarti muatannya 0, biloksnya 0. Di sini Mg-nya berubah jadi +2. Gitu. Kemudian di sini terjadi perubahan biloks yaitu naik ya. Nah, reaksi oksidasi. Nah, lawannya adalah si Cu. Cu tadinya berikatan, maka biloksnya 2 berubah menjadi Cu yang tidak berikatan dengan siapa-siapa. Dari positif 2 ke 0 dia terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka dia reaksinya reaksi reduksi. Jadi dari kelima soal yang tadi dimunculkan di nomor 8, hanya nomor 4 yang bukan reaksi redoks. Sisanya semua reaksi redoks. Ya, lanjut ke soal nomor 9. Nah, tentukan bilok unsur S di setiap ion berikut. Jadi ini ada 5 contoh ya, 5 contoh apa nih? 5 contoh semuanya anion ya, atau ion negatif, tapi kita harus menentukan bilok unsur S-nya berapa. Yang pertama kita lihat, kita kerjakan 2 soal pertama dulu. Ini S2-, yang pertama S2-. Ini paling gampang menentukan biloksnya. Kita tinggal lihat aja angka. Nah, ini di atas ini biloksnya. Nah, berarti bilok S di sini dia adalah negatif 2. Nah, tapi kalau di soal yang kedua, itu kita harus menghitung dulu S-nya berapa. Caranya gini, SO42- itu terdiri atas 1 unsur S dan 4 oksigen. Ya, 1, ini O-nya ada 4 dari sini nih. Nah, sama dengan -2-nya dari mana? Dari sini. Ya, -2-nya dari sini nih. Dari sini. Sehingga nanti ini seperti ini. S ditambah 4 kan. O menghasilkan muatannya -2. Lanjut. Nah, ini ya. O itu 2-. 2- nih nilainya. Jadi S ditambah 4 kali -2 sama dengan -2. Kemudian 4 kali -2 itu hasilnya -8. Jadi S dikurangi -8. S -8 sama dengan -2. Maka S sama dengan -2
ditambah 8 sehingga nilai S adalah positif 6. Itu S. S pada SO42- itu positif 6. Jadi walaupun sama nomor 1 dan 2 unsurnya S, tapi ketika dia berikatan dengan unsur lain membentuk anion, ya dia akan berubah, biloxnya beda-beda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada HSO3-. HSO3- itu terdiri atas 1 atom H, 1 atom S, dan 3 atom O. Nah, nanti ketika bergabung ini dia menghasilkan muatannya -1 atau biloxnya -1. Nah, bilox H itu positif 1, O seperti biasa -2, jadi hitungannya seperti ini. Nah, bisa ya, ini tahapannya. Nah, jadi bilox si S-nya di HSO3- ini itu adalah positif 4. Ya, lanjut. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi HSO3-, ini HSO4-. Sama ngitungnya seperti HSO3-, cuma bedanya di sini O-nya jumlahnya 4. Ya, seperti ini. Nah, jadi S-nya nilainya positif 6. Ya, sama kan dengan ngitung yang nomor 3. Itu cuma beda di jumlah O-nya aja. Oke, kita akan menentukan bilox S di anion S2O3 2-. Tiosulfat ya ini, ion tiosulfat. Ini hitungannya hampir sama dengan yang tadi. Memasukkan angka ini cuma ini di sininya S-nya ada 2 karena dia S2O3 2- itu terdiri dari 2 atom S dan 3 atom O yang menghasilkan ion 2. Nah, jadi S-nya itu adalah positif 2 nilainya. Ya, perhitungannya sama seperti yang nomor 2, 3, 4 gitu ya. Cuma beda jumlah unsurnya yang berikatan aja. Oke, selanjutnya nomor 10. Ini ada persamaan. Nah, nanti kalian harus menentukan bilox masing-masing. Kemudian tentukan yang mana zat oksidator, bla 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 ya. Ada, silahkan dibaca soalnya. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, ini reaksinya. Kita tentukan satu-satu biloxnya. Ya, di bilox H itu adalah positif 1. Bilox H aja dulu semua. Kita tentukan. Ini juga sama. Positif 1. Gitu ya. Oh, positif 1, positif 1, positif 1. Tidak ada perubahan. Berarti ini sebenarnya dia tidak mengalami reaksi redoks. Nah, si H-nya ya. Tapi yang lain belum tentu. Br di sini biloxnya adalah -1. Sedangkan di sini Br-nya jadi 0. Nah, berubah nih dari -1 ke 0. Ada terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kemudian di sini ada S. S ini tadinya positif 6 berubah menjadi positif 4. Ada lagi perubahan tuh. Dari positif 6 ke positif 4. Kemudian O. Di sini -2. Kemudian di sini juga sama, -2. Di sini juga sama. Ya, di O yang dia -2. Oke, tidak terjadi perubahan ya. Ini. Nah, jadi kalau dilihat dari hasil penentuan bilox ini, sebetulnya ini yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang pertama, kita tentukan zat oksidator. Zat oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi. Dianya sendiri mengalami reduksi. Nah, pada reaksi ini, pada reaksi di atas, itu yang menjadi zat oksidator adalah H2SO4. Kenapa? Karena dia mengalami reduksi tuh si S-nya dari positif 6 ke positif 4. Nah, kalau ditanya zat reduktor itu kan pengertiannya adalah zat yang mereduksi, tapi dianya sendiri mengalami oksidasi. Ini terjadi pada Br. Tuh.
pada senyawa HBr ya. Dia di mana Br-nya dari -1 ke 0 dia mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan untuk hasil oksidasinya itu adalah Br2 dan kalau hasil reduksinya adalah SO2 ya. Tuh. Nah, sekarang nomor 13. Nomor 13 itu diminta untuk menuliskan persamaan reaksi kimianya. Ingat persamaan reaksi kimia itu harus ditulis berserta fasanya. Jadi harus lengkap. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu nih. Logam tembaga. Logam tembaga itu lambang unsurnya adalah Cu. Ya, karena dia logam, maka fasanya padat. Makanya dia S. Ada S-nya di dalam kurung ini. Ini kan fasa ya. Nih, ini adalah fasa nih. Nah, ini fasa. Oke. Lanjut lagi. Bereaksi. Kalau ada kata bereaksi atau ditambahkan atau bercampur dan lain sebagainya itu biasanya lambangnya adalah seperti ini. Tambah. Nah, lanjut lagi. Gas oksigen, oksigen itu O, tapi kalau dikatakan gas oksigen berarti dia ditulis O2, fasanya dalam kurungnya gas. Membentuk. Kata membentuk bisa juga di kata-katanya itu selain membentuk, menghasilkan juga atau terurai menjadi itu bisa. Kalau udah ada kata-kata itu, maka lambangnya adalah tanda panah. Baru tembaga 2 oksida. Rumus senyawanya adalah CuO. Ya, CuO. Nah, ini reaksinya belum setara. Kita lihat belum setara gimana lihatnya. Di sini Cu-nya jumlahnya 1. Di sini jumlahnya juga 1. Ini udah sama ya. Jadi nggak masalah. Kita lihat di O2-nya. O di sini jumlahnya itu 2. Tapi di O yang CuO jumlahnya 1. Nah, ini nggak sama. Ya, kalau tidak sama maka kita harus menyamakan dulu. Gimana caranya? Bagi angka besar dengan angka kecil, hasilnya letakkan di depan senyawa jumlahnya paling kecil. Jadi, si angka 2 ini dibagi angka 1, 2 dibagi 1 itu hasilnya 2. Tempatkan 2-nya di, ini kan, 2 tuh, ya. Tempatkan hasil baginya di depan yang kecil. Nah, kalau seperti ini O-nya udah 2, tapi CU-nya tadi berubah kurang. Nah, harus ditambahkan lagi 2 supaya dia eh, jumlah sebelum tanda panah dan setelah tanda panahnya sama. Ya, seperti hukum kekekalan energi hukum kekekalan massa sebelum dan sesudah reaksi masanya akan sama. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 14. Nomor 14 ini kaitannya dengan hukum kekekalan massa. Dari mana taunya? Nih, ada kata kuncinya nih. Tertutup. Pada wadah tertutup, logam kalsium dibakar dengan oksigen untuk menghasilkan kalsium oksida. Kalau dituliskan reaksinya adalah, ini kan berlaku hukum kekekalan massa ya, di mana massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Nah, nomor 14 ini logam kalsium. Nah, ya, logam kalsium itu Ca dibakar itu tetap ditambah dulu. Dibakar itu kasih tambah, dibakar dengan oksigen. Oksigen tuh O2. Ya, menghasilkan itu biasanya ditulis sebagai tanda panah kalsium oksida CaO.
Nah, kita ingin melengkapi data yang ini nih sebenarnya nih. Ini berapa nih? Nah, ini angka ini berapa munculnya? Kanan ada. Kalau berhukum kekekalan massa, kita perhatikan ya. Yang percobaan yang kedua nih. Percobaan yang kedua, CA-nya 8. O2-nya 3,2. CaO-nya itu 11,2. Ini terjadi hukum kekekalan massa. Gimana caranya nih? Ca dengan O2 kalau dijumlahkan nanti hasilnya harus sama dengan seperti ini nih. Kita coba aja. 8 ditambah 3,2. Hasilnya adalah 11,2. Nah, ini pun sama. Ini 2 dengan 0,8, coba 2 dengan 0,8, hasilnya 2,8. Nah, jadi untuk mengisi yang ini, kita tinggal kurangin aja 4. Atau boleh 4 tambah berapa yang hasilnya 5,6. Atau 5,6 ini, 5,6 yang ini dikurangi 4 saja. Hasilnya adalah 1,6. So, 4 ditambah 1,6 hasilnya 5,6 kan? Inilah yang dinamakan hukum kekekalan massa. Sebelum tanda panah sama dengan setelah reaksi. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya ini 15. Nah, ini kalau soal nomor 15 ini masuknya bahasan hukum perbandingan tetap. Nah, ada kayak gini nih. Ya, penyelesaiannya adalah perbandingan massa magnesium dan oksigen. Nah, kalau kita tuliskan jadi Mg berbanding O itu membentuk magnesium oksida ya. Nih, MgO ya. Mg berbanding O-nya itu adalah 3:2. Oke, 3:2. Nah, kalau si magnesiumnya 9 gram, MgO-nya berapa? Nah, kita patokannya sama ini. Perbandingan ini ya, jadi patokan. Nah, ini jadi patokan nih, perbandingan ini nih. Yang ini nih. Ini jadi patokan 3:2. Jadi kalau Mg-nya 9, maka cari O-nya itu adalah 9 dibagi 3 ya, 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3 ya. Oke, 9 dibagi 3. Nah, yang hasil baginya itu dikalikan dengan 2. 2 ini. Nah, dikali 2 nanti hasilnya keluar angka 6. Nah, kemudian MgO-nya berapa? Nah, MgO-nya itu tinggal menambahkan angka 9 ditambah 6. Nah, hasilnya adalah 15. Jadi MgO yang dihasilkan adalah 15 jika Mg-nya 9. Ya, 9 ini dari 9 Mg, 6-nya dari O yang dicari, kemudian hasilnya adalah 9 tambah 6 ini 15. Ya, itu pembahasan soal latihan kisi-kisi ujian nomor 8 sampai 15. Diperhatikan lagi, dibaca lagi, jangan lupa ditulis nanti pada saat sebelum ujian dipelajari lagi. Ya, siapa tahu keluar jadi kalian tidak repot-repot lagi mencari jawaban tapi udah tahu gimana caranya mencari jawaban. Oke, sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.